Hai fashion enthusiast, welcome back with me Yunika Swandi, Putri Bumi Indonesia 2021 in Fashion Corner. Dan hari ini Yunika kembali akan memberikan kalian tips dan informasi-informasi yang penting untuk kalian berpenampilan. Dan kali ini Yunika akan memberikan kalian informasi mengenai bentuk frame kacamata dengan wajah kalian. Karena seperti yang kita tahu, semua yang kita pakai di wajah kita itu mempengaruhi ilusi-ilusi wajah kita. Bisa jadi nanti wajah kita malah makin terlihat lebar, terlihat chubby, padahal kamu nggak mau hal itu terjadi. Jadi hari ini aku akan memberikan informasi kira-kira untuk bentuk wajah kamu yang berbentuk kotak atau berbentuk hati dan berbentuk lainnya, apa sih kacamata yang bentuknya cocok buat kalian. Langsung aja kita ke yang pertama adalah untuk berwajah triangle atau berwajah segitiga. Nah, buat kalian yang berwajah segitiga atau berwajah triangle nih, kalian harus memilih bingkai kacamata yang lebih lebar di atas dan mengecil di bawah. Atau kalian bisa memilih half frame gitu ya teman-teman ya. Dan yang perlu kalian hindari di sini adalah untuk menyeimbangkan wajah kalian, komposisi wajah kalian. Kalian perlu menghindari kacamata yang bergagang lebar. Jadinya nanti bentuk wajah kalian akan terlihat lebih bagus, lebih cantik, dan lebih ciamik pastinya. Kita lanjut ke wajah kedua, adalah bentuk wajah oval. Nah, buat kalian yang berbentuk wajah oval ini sebenarnya beruntung banget karena semua bentuk kacamata ini cocok di kalian. Karena kalian bisa memilih, kalau misalkan semua frame ini cocok di kalian, berarti kalian tinggal memilih kira-kira kalian harus mengikuti tren kacamata lagi apa sih yang lagi tren pada zaman sekarang. Kayak misalnya apakah yang berwarna pink atau yang berwarna loreng-loreng. Itu kalian tinggal mengikuti zaman-zamannya karena semua bentuk sebenarnya cocok buat kalian. Tapi yang mesti kalian hindari adalah bingkai bentuk ekstrim dan lebarnya melebihi bagian terluas wajah. Jadi walaupun memang bentuk oval untuk kalian ini cocok, tapi kalian harus tetap menghindari yang tadi sudah aku sebutkan. Jadi kalian akan tetap cantik dan ciamik. Kita lanjut ke bentuk wajah ketiga, yaitu adalah bentuk wajah panjang. Nah, buat kalian yang berbentuk wajah panjang, kalian bisa banget nih memilih kacamata yang berbentuk kotak atau frame-nya itu kotak. Dan kalian harus memilih yang gagangnya itu lebih rendah. Nah, tapi kalian harus menghindari bentuk frame ini yang lebih lebar dari wajah kalian. Jadi nanti wajah panjang kalian ini akan tersamarkan dengan bentuk frame kacamata kotak kalian itu. Jadi nanti akan terlihat lebih lebar dan lebih pendek dibandingkan dengan wajah kalian yang sebelumnya ya. Ilusi-ilusi sedikit gitulah teman-teman. Tapi kalian juga harus tetap memperhatikan biar kira-kira fashion apa yang lagi tren. Apakah kotaknya kecil ataukah kotak yang lebih besar? Itu tergantung kalian preferensi masing-masing. Tapi yang penting yang harus kalian catat adalah berbentuk kotak ya frame-nya. Kita lanjut ke bentuk wajah selanjutnya adalah wajah hati. Nah, buat kalian yang memiliki wajah hati, kalian bisa memilih bingkai kacamata yang meminimalkan bentuk bingkai bagian depan. Maka bingkai kacamata frameless atau frame tanpa bingkai dapat kalian pilih nih. Udah banyak apalagi sekarang dijual yang yang frameless nih teman-teman. Tapi memang kekurangannya kan harus hati-hati karena kalau nggak ada frame-nya kan berarti langsung kaca dan langsung gagang. Jadi kalau misalkan terjatuh, itu resikonya akan lebih tinggi untuk kacamata itu kacamata itu untuk rusak dan pecah pastinya ya. Dan juga hal seperti ini akan membuat dahi dan rahang kalian seimbang. Dan itu bisa meminimalkan lebar dahi dan menarik mata ke bagian bawah wajah kalian. Dan yang harus kalian hindari adalah pemilihan bingkai dengan posisi gagang yang lebih tinggi nih teman-teman. Jadi nanti wajah hati kalian akan terlihat lebih cantik dan kalian tetap itu ya, hati-hati teman-teman. Memang agak susah sih kalau misalnya kalian mau membuat kacamata yang frameless karena berarti kalian tidak bisa untuk menggunakan kalau misalkan frame-frame yang lainnya untuk wajah-wajah yang lain kan bisa aja kalian frame-nya aja yang kalian beli tanpa kacamatanya. Tapi kalau untuk berwajah hati, sayangnya kamu kurang cocok untuk frame-frame seperti itu. Nah, untuk kalian kalau misalnya masih takut juga untuk yang frameless, kalian bisa banget nih, mungkin kalian coba dulu dengan gagang kacamata yang berwarna bening. Jadi itu akan menyamarkan juga si frame dari kacamata itu sendiri. Kita lanjut ke wajah selanjutnya adalah berwajah bulat. Nah, buat kalian yang berwajah bulat, kalian bisa banget nih memilih bingkai kacamata juga yang bentuknya kotak atau persegi panjang atau persegi, pokoknya kotak lah ya. Nah, ini akan membuat ilusi wajah kalian lebih panjang. Jadi kalian akan terlihat lebih tirus dan lebih baguslah proporsi wajah kalian ini. Dan yang perlu kalian hindari adalah menggunakan kacamata yang bentuknya frame bulat, lingkaran, dan juga menggunakan gagang yang tebal dan berwarna gelap. Jadi buat kalian yang memiliki wajah-wajah bulat, itu harus kalian perhatikan. Mungkin kalian harus mengganti
frame kacamata kalian menjadi berwarna bening atau berwarna cerah dan berwarna-warna lainnya. Kalian cukup menghindari frame yang bulat dan frame yang berwarna gelap dan tebal, itu aja. Nah, selanjutnya adalah wajah kotak. Buat kalian yang memiliki wajah kotak seperti aku, wajahnya kotak ya, bisa dilihat. Kalian bisa memilih bingkai kacamata berbentuk oval atau bentuknya bundar. Ini berbanding terbalik dengan si wajah yang bentuk bulat tadi. Nah, kacamata bentuk bulat ini untuk menyamarkan garis wajah atau memberi garis lengkung wajah dan membuat wajah kalian terlihat ilusinya akan lebih panjang. Tetapi, hal yang perlu kalian catat dan perlu kalian hindari adalah kalian memilih bingkai kotak. Jadi gini loh teman-teman, intinya kalau misalnya yang cocok di wajah kalian adalah bingkai yang kotak, ya pasti kalian harus menghindari bentuk bingkai-bingkai yang bulat dan gagangnya lebar. Seperti itu rata-rata yang dari tadi udah aku sebutkan. Dan sebaliknya juga, tapi mungkin kalian yang harus membuat lebih hati-hati lagi adalah pemilihan warna bingkai tersebut. Karena itu sebenarnya mempengaruhi juga nih teman-teman, kalau misalkan kalian selama ini berpikir bahwa memakai kacamata itu yang hanya dipikirkan frame aja, tapi ternyata enggak. Kayak yang tadi aku udah sebutin, wajah bulat itu jangan menggunakan kacamata yang berwarna gelap. Itu berarti harus kamu catat, berarti warna itu juga berpengaruh. Mungkin kalian memilihnya yang warna gelap, atau kalau misalkan kalian mau pakai kacamata sunglasses gitu ya, bisa aja kalian memilih framenya yang berwarna kuning gitu, jadi lebih cocok di kalian. Oke, lanjut aja kita. Last but not least adalah untuk berwajah diamond. Untuk kalian pemilik wajah diamond, kalian harus, ini sebenarnya mirip-mirip sih sama, kalian ini harus memilih kacamata yang lebar di atas dan mengecil di bawah. Ini sama seperti wajah yang bentuknya segitiga gitu ya teman-teman. Dan tapi yang harus kalian hindari adalah kalian memilih kacamata yang framenya itu bersudut. Jadi nanti kalau misalkan kalian pakai bingkai yang bersudut, nanti ilusi wajah kalian tidak bagus proporsi, kurang bagus proporsinya ya. Sebenarnya bisa jadi cocok-cocok aja, cuman ya kalau misalnya kalian mau cari lebih bagus dan suits you well gitu ya, akan meningkatkan kalian memilih kacamata yang lebarnya di atas tapi mengecil di bawah, dan juga hindari kacamata yang frame bersudut. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi-informasi gimana cara memilih kacamata yang sesuai dengan bentuk wajah kita. Bentuk wajah ini sebenarnya mempengaruhi cara kita membuat alis juga nih teman-teman, seperti yang udah aku sebutkan di episode lainnya. Jadi kalau kalian penasaran, tinggal cek-cek kira-kira di episode yang mana aku udah sebutin bentuk alis yang sesuai dengan frame wajah. Sama seperti kacamata juga. Dan mungkin juga nanti Yunika akan kembali memberikan tips-tips seperti mengkontur wajah, karena sebenarnya wajah kita ini udah memiliki proporsinya masing-masing, dan itu semua bisa kita bentuk lagi dengan make up. Itulah kenapa penampilan itu sangat penting nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau mengetahui informasi lainnya mengenai fashion, mengenai penampilan, lifestyle, make up, dan lain-lain, pokoknya tetap saksikan aku Yunika Suwandi di Fashion Corner, pastinya hanya di Eljon TV. See you sahabat Eljon.